Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Husnaini dengan NIM A1C32111812. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai GLB. Baiklah, langsung saja. Yang dimaksud dengan GLB itu yaitu gerak lurus beraturan, yang merupakan gerak lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap disebabkan tidak adanya percepatan yang bekerja pada objek. Jadi, nilai percepatannya adalah 0. Karena tidak memiliki percepatan, maka pada gerak lurus beraturan berlaku hukum Newton yang pertama, yaitu benda akan cenderung tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, yaitu sigma F sama dengan 0. Konsep ini sangat penting untuk diingat karena hukum Newton banyak digunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kinematika gerak lurus. Ketika menganalisis kinematika gerak lurus, biasanya kita akan melihat gaya-gaya yang bekerja pada benda. Dalam hal ini, kejelian dalam menentukan hukum Newton mana yang berlaku menjadi sangat penting. Sebenarnya, mudah saja untuk melihat hukum Newton mana yang berlaku. Konsepnya, kalau benda tidak bergerak atau bergerak tetapi tidak punya percepatan, maka hukum Newton pertamalah yang berlaku. Sebaliknya, kalau benda bergerak dengan kecepatan berubah dan memiliki percepatan, maka hukum Newton kedualah yang berlaku. Ciri-ciri gerak lurus beraturan atau GLB yang pertama yaitu benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika menunjukkan beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lintasan berupa garis lurus atau masih bisa dianggap sebagai lintasan yang lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap akan konstan. Yang ketiga, tidak memiliki percepatan atau A-nya sama dengan 0. Yang keempat, panjang lintasan yang ditempuh sama dengan luas grafik V dikurang Vs dikurang T. Yang kelima, kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Lintasan berupa garis lurus bukan berarti harus lurus dan datar. Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap di bidang miring juga dikatakan bergerak lurus beraturan karena lintasannya berupa garis lurus meskipun dalam kondisi miring. Rumus GLB berikut ini merupakan rumus umum gerak lurus yang prinsipnya juga digunakan dalam gerak lurus berubah beraturan dan gerak parabola. Sebagaimana terlihat pada layar, yaitu V sama dengan S per T atau sama dengan perpindahan per waktu. Nah, dimana selain kecepatan pada gerak lurus, ada kalanya kita diminta untuk menghitung kelajuan. Rumus kelajuan pada dasarnya sama dengan rumus kecepatan, hanya saja besaran yang digunakan berbeda. Meskipun rumusnya terlihat sama, ada kalanya besar kelajuan dan kecepatan benda hasilnya tidak sama. Yang menjadi perbedaan dari kedua rumus tersebut yaitu terletak pada jenis besarannya dengan cara menentukannya. Kecepatan dan perpindahan merupakan besaran vektor sehingga harus memperhatikan arah. Sedangkan kelajuan dan jarak merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Pada sebagian buku, simbol kecepatan biasanya diberi garis atau untuk menandakan bahwa kecepatan merupakan besaran vektor. Baiklah, mari kita simak video percobaan mengenai GLB. Baiklah, itu saja materi dari GLB yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.